Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih tetap sehat selalu dan selalu menjaga stamina kalian agar imunitas kalian tetap tinggi. Di sini Bapak Gandan Rahmat Anugrah akan menyampaikan materi lanjutan. Ya, materi di sini lebih konteksnya itu ke materi praktik sebetulnya. Cuman Bapak di sini sengaja membuat video tersebut untuk nanti kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing menggunakan sepeda motor masing-masing. Materi di sini adalah berkenaan dengan prosedur altitude setting atau setting ketinggian. Biasanya sering kalian sebut dengan setting mode. Kompetensi dasarnya itu masih pada kompetensi dasar memahami prinsip kerja sensor sistem kontrol elektronik injeksi dan merawat sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Materi yang lalu Bapak akan ulas sedikit ya. Kenapa? Karena di setting mode ini kita masih berkaitan dengan sensor-sensor. Jadi kalian wajib untuk mengulas kembali materi terdahulu, terutama di sensor-sensor input, proses, dan output. Nah, di input mungkin ada 3 sensor, TP atau total position sensor, EOT sensor, CKP sensor. Di mana kerja TP, EOT, dan CKP itu diproses oleh ECM melalui map, lalu diatur durasi pengeluaran bahan bakarnya untuk ke injektor, dan untuk campuran kaya atau miskin lewat O2 sensor dilaporkan kepada ECM menggunakan dari umpan balik dari umpan balik lalu ke injektor juga. Nah, di sini sensor yang kemarin kalian pelajari yang tentu harus selalu kalian ingat yaitu adalah sensor EOT, engine oil temperature atau engine coolant temperature, sensor IAT, intake air temperature, sensor TP, throttle position yang ada di kalian untuk setiap melakukan manuver ya di gas. Itu lanjutnya ke sensor TP. Lalu ada map manifold absolute pressure yang berada di bawah di pas tengah-tengah total body itu. Lalu CKP, crankshaft position sensor, sensor O2 yang berada di dekat knalpot, dan bang angel sensor. Di mana bang angel sensor ini apabila sepeda motor itu terjatuh maka dia akan aktif dan mematikan supply listrik dari baterai ke ECM, atau dari ECM mematikan agar supaya si injektor itu tidak menyebabkan bahan bakar. Sehingga ketika sepeda motor terjatuh maka sepeda motor itu akan otomatis untuk mematikan mesinnya atau dalam keadaan posisi tidak nyala. Lanjut ke pembahasan utama kita, yaitu bagaimana cara kita melakukan setting mode atau setting ketinggian. Nah, pada sepeda motor VGM FI di sini kelebihannya kita harus melakukan setting mode, terutama untuk sepeda motor VGM FI yang dirasa belum ada O2 sensornya. Cuman kebanyakan kalau di Honda di sini dari pabrikan menyarankan ketika kita melakukan servis kita melakukan mode 1, karena di sini bisa dilihat pemilihan mode yang cocok. Mode 1 itu adalah dari titik mula altitude tinggi ketinggian di atas permukaan laut melebihi 2000 meter ke altitude rendah ketinggian di atas permukaan laut kurang dari 2000 meter. Jadi bisa kalian bayangkan ya, ketinggian kita berada di mana? Ataukah ketinggian kita melebihi dari 2000 meter permukaan laut atau di mana? Kalau Bapak rasa untuk daerah Pangandaran ini masih di mode 1. Lalu untuk mode 2, ketinggian 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Nah, di mana kira-kira? Di puncak atau di mana? Bapak rasa ini ketinggiannya lumayan. Lalu untuk mode 3, ketinggian 2500, 3500 di atas permukaan laut. Dan yang mode terakhir, mode 4, yaitu ketinggian 3500 atau lebih tinggi di atas permukaan. Jadi ketika kalian beres melakukan servis atau melakukan reset ECM atau TP, Bapak sarankan kalian melakukan mode.
mau mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 itu sesuai tempat tinggal di mana kalian melakukan penyetelan sepeda motor tersebut. Hal-hal yang perlu dipastikan di sini adalah ketika kita melakukan mode, pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Nah, maka kenapa setting altitude ini digunakan setelah kalian mereset ECM atau mereset EP? Jika kode kegagalan tersimpan dalam ECM, maka proses altitude setting tidak dapat dilakukan. Nah kan, setting ketinggian akan gagal apabila proses setting ketinggian mesin dalam keadaan hidup. Setting dari pabrik adalah mode 1. Nah, di sini pun sudah dirasa diberitahu ya, nah ya. Jadi mode 1 ini memang cocok untuk di daerah Indonesia gitu kan. Jadi di pabrik-pabrik Honda mereka langsung menyeting otomatis settingan sepeda motor kita di mode 1. Tapi manfaat kita belajar setting mode tentu kita bisa memilih sendiri mode apa yang akan kita gunakan, tergantung kalian nyaman atau tidaknya menggunakan sepeda motor tersebut. Lanjut. Nah, di sini prosedur altitude setting modenya ini adalah tahapan-tahapannya. Di sini akan Bapak baca. Yang pertama, putar ignition switch ke posisi off. Jadi sepeda motor harus dalam keadaan mati. Lepaskan front body cover sehingga DLC kelihatan. Front body cover di mana DLC di sepeda motor kalian mungkin berbeda-beda ya. Kalau Matic itu dekat baterai, tapi kebanyakan DLC itu biasanya berdekatan dengan baterai ya. Kalau seperti Repo itu berada di tengah-tengah ya. Bisa dilihat ini kayaknya bebek sama seperti Repo. Lalu yang ketiga, lepaskan penutup DLC cap dan pasang DLC short connector. Buka handle gas sepenuhnya dan tahan. Putar ignition switch ke posisi on atau kita on-kan kunci kontak ya. Mil seharusnya menyala dan kemudian mulai berkedip dengan cepat. Lanjut. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, tutup handle gas, throttle dan tahan selama lebih dari 3 detik. Nah, bisa dilihat jangkauannya mil on, berkedip cepat, tutup dan tahan. Itu selama 6 kali. Catatan. Jika mil tidak mulai berkedip dengan cepat, putar kunci kontak atau ignition switch ke posisi off dan coba lagi. Jadi ini bisa kita coba lagi terus-menerus apabila kalian gagal melakukan mode ini. Jika Anda tidak dapat melakukan setting ketinggian, pastikan kode kegagalan benar-benar tidak tersimpan di ECM. Jika kode kerusakan tidak tersimpan, akan tetapi Anda masih tidak dapat melakukan setting ketinggian, ganti ECM yang masih dalam keadaan baik dan coba lagi. Nah, di sini adalah catatan dari pabrik, nak. Jadi, apabila setting mode gagal terus-menerus, kemungkinan kita harus mencobanya dengan ECM yang lain. Dan tahap yang ketujuh, jika proses setting ketinggian mode 1 berhasil, maka mil akan berkedip-kedip dengan kedipan pendek berulang, kemudian putar kunci ignition switch ke posisi off. Pola berhasil. Seperti di gambar ilustrasi nomor 7 ya. Setelah proses setting altitude berhasil, langkah selanjutnya adalah mengatur putaran transaksional mesin, yaitu harus 1400 plus min 100 atau 1700 plus min 100 untuk Matic dan 1400 itu untuk non-Matic. Lanjut, di mode 2, 3, dan 4 sama, masih langkahnya itu sama, cuman di sini perbedaannya itu adalah untuk mode itu tergantung berapa kali kalian hentakan gas. Nah, bisa dilihat di sini dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, hentakan handle gas total dengan kecepatan selama 0,5 detik. Jadi bisa dibayangkan ya ketika kalian menarik gas lalu dilepas, tutup dan tahan, mungkin hitungannya 0,5 detik. Di dalam hati mungkin ya. 5 detik, 0,5 detik. Tarik lagi 0,5, tarik lagi 0,5 detik. Dan untuk acuan modenya, mode 2 hentakan handle gas 1 kali, mode 3 hentakan handle gas 2 kali, dan mode 4 hentakan handle gas 3 kali. Catatan, jika mil tidak mulai berkedip dengan cepat, putar kunci kontak ke posisi off, coba lagi. Jika Anda tidak dapat melakukan setting ketinggian, pastikan kode kegagalan
benar-benar tidak tersimpan. Pastikan lagi kita sudah melakukan reset ECM, dan jika kode kerusakan tidak tersimpan akan tetapi Anda masih tidak dapat melakukan setting ketinggian, maka kita harus mengganti ECM. Jadi 3 ya. Nah, ada 3 yang harus kalian ketahui jika ketika kalian gagal melakukan setting mode tersebut. Silahkan untuk di video ini kalian bisa capture bagian-bagian terpentingnya. Nah, untuk membantu kalian lebih mudah, di sini juga Bapak akan memperlihatkan secara lebih detail. Nah, di sini mode 2-nya, lihat kedipannya panjang, kedip-kedip 2 kali. Lalu ada mode 3 untuk kedipan 3 kali dan mode 4. Setelah proses setting altitude berhasil, langkah selanjutnya adalah mengatur putaran sun channel. Masih sama ya. Jadi setelah kalian berhasil melakukan setting mode, lakukan pengecekan sun channel. Harus 1400 plus min 100 dan harus 1700 plus min 100. Nah, di sini sebelum Bapak akhiri ya, Bapak akan memperlihatkan video mungkin lewat Google Drive. Di sini Bapak menyimpan video mode 1 agar kalian lebih jelas bagaimana sih cara melakukan setting mode. Kan kalau digambar mungkin takutnya kalian kurang jelas. Silakan untuk diperhatikan videonya. Oke, bisa dilihat videonya. Maaf, Bapak mencari sinyal ya. Nah, ini untuk mode 1. Nah, lihat handle-nya ya. Ditahan, dibuka sepenuhnya, lalu putar kunci kontak posisi on. Tunggu kedipannya. Nah, tekan 1 kali. Nah, di lingkaran merah itu menandakan bahwa setelah diincar 1 kali akan berkedip 1 kali juga dengan jeda yang lama. Nah, maka mode 1 berhasil. Lalu untuk ke mode 2 sama prosedurnya, kita lihat. Kontaknya 2 kali. Setelah berkedip lama, lalu dia akan berkedip 2 kali. Maka mode 2 berhasil. Lalu di sini yang terakhir Bapak akan perlihatkan untuk yang mode 3 ya. Dilihat hentakannya. Tiga kali. Dan berkedip 3 kali di akhir. Oke, seperti itu anak-anak. Video setting mode, kalian bisa mengulang-ulang video ini dan kalian bisa praktekkan di rumah. Silahkan Bapak tunggu
video setting mode dari kalian. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.